Sebuah rumah di perumahan kota wisata, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, mendadak menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang amat memilukan. Seorang asisten rumah tangga atau ART berinisial RR yang baru berusia 26 tahun, harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, RR mengembuskan napas terakhirnya. Namun, kematian RR bukanlah karena penyakit mendadak atau kecelakaan biasa. Ia tewas setelah mengalami rangkaian penyiksaan keji. Ironisnya, pelaku di balik penderitaan RR bukanlah sang majikan, melainkan 3 orang rekan seprofesinya sendiri, sesama ART yang tinggal di bawah atap yang sama. Mereka adalah NR, FR, dan Y. Saat peristiwa mengerikan itu terjadi, sang majikan sedang berada di luar kota. Kondisi rumah yang sepi dari pengawasan membuat ketiga pelaku leluasa meluapkan aksi kejam mereka, tanpa memikirkan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban. Setelah RR dipastikan meninggal dunia pada Sabtu malam sekitar pukul 7:30, para pelaku mulai panik. Mereka kemudian menghubungi sang majikan dan melaporkan bahwa RR telah tiada. Saat korban dilarikan ke rumah sakit, sebuah skenario bohong telah disiapkan dengan rapi untuk mengelabui semua orang. Salah satu pelaku, NR, mencoba membangun alibi. Kepada penyidik, ia dengan tenang berdalih bahwa korban meninggal akibat murni kecelakaan kerja. NR berbohong dengan mengatakan bahwa pada hari Rabu, 26 Mei, RR tidak sengaja tersiram air panas. Alibi itu diperkuat dengan cerita bahwa pada hari Jumatnya, korban terpeleset di kamar mandi karena merasa pusing dan mual. Dari Jumat habis itu dia kepeleset gara-gara dia pusing terus mual, kilah NR saat diinterogasi awal. Namun, sepandai-pandainya bangkai dipendam, baunya akan tercium juga. Pihak kepolisian tidak begitu saja menelan mentah-mentah cerita tersebut. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, bersama tim penyidik melihat ada yang tidak beres. Kecurigaan ini diperkuat oleh laporan dari pengurus RT, RW, dan petugas keamanan setempat yang sempat melihat kondisi fisik korban saat hendak dibawa ke rumah sakit. Polisi kemudian memeriksa kembali jasad korban di rumah sakit, dan benar saja, ditemukan sederet luka janggal yang sama sekali tidak sinkron dengan cerita terpeleset yang dilontarkan pelaku. Melihat adanya kejanggalan, Kompol Edison mengubah strategi interogasi. Ia mengajak NR berbicara dari hati ke hati, sebuah obrolan santai namun mendalam yang perlahan meruntuhkan tembok kebohongan pelaku. Di hadapan Kapolsek, pertahanan NR runtuh. Sambil menangis terseduh-seduh, ia akhirnya mengakui semua perbuatan kejinya bersama FR dan Y. NR mengaku bahwa dirinya lah yang menyiramkan air panas ke tubuh korban. Namun, aksi itu ia lakukan atas perintah dari 2 rekannya yang lain. Kan ada teman saya, terus karena dia, korban, enggak nemuin kabel itu, jadi saya disuruh siram air panas Pak, ungkap NR di tengah tangisnya. Mendengar pengakuan itu, polisi terkejut. Alasan dibalik penyiksaan yang merenggut nyawa manusia ini ternyata sangat sepele, hanya karena korban tidak tahu di mana keberadaan kabel jam tangan milik majikan mereka. Hanya karena seutas kabel, RR harus menerima siksaan yang tidak manusiawi. Berbekal pengakuan dari NR, polisi bergerak cepat menangkap 2 pelaku lainnya, FR dan Y. Saat diinterogasi, keduanya tidak bisa mengelak lagi. Mereka mengakui telah menyiram korban dengan air panas hingga kulitnya melepuh. Tidak sampai di situ, dalam kondisi korban yang sudah kesakitan, mereka juga tega memukuli tubuh korban menggunakan botol kaleng semprotan nyamuk dan gagang sapu. Penyiksaan yang bertubi-tubi itu membuat kondisi kesehatan RR menurun drastis. Berdasarkan keterangan polisi, pada tanggal 28 Mei, korban mulai tampak sangat lemah. 1 hari berikutnya, kondisinya semakin kritis hingga tak berdaya. Dan pada Sabtu, 30 Mei 2026, tubuh RR tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Ia meninggal dunia di dalam kamar atas perumahan mewah tersebut. Kini, pelarian dan sandiwara ketiga ART kejam itu telah berakhir. Mereka harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tidak manusiawi yang mereka lakukan kepada rekan kerjanya sendiri. Kasus ini menjadi tamparan keras sekaligus pengingat betapa hilangnya rasa kemanusiaan bisa membuat seseorang tega berbuat keji hanya karena urusan yang sangat sepele. Selamat jalan RR, semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya.